Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa nahnu jami'an fi hadzal makan, fi hadzal masjid al-mubarak, insyaallah. Al-Mukarram Ustaz Al-Qadir, Ustaz Al-Qadir, Tuan Guru Dr. Ahmad Sohakwa PDI, syukurkum ala yang sangat saya hormati dan banggakan para asatidz dan tentu saja anak-anak semua. Apa kabar? Alhamdulillah, kita semangat. Apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak berbahagia. Sejak semalam kita kedatangan tamu. Saya sedikit memperkenalkan beliau. Beliau adalah Ustadz langsung dari Sajama ketika di pondok, dan khusus tahun dididik bagaimana mengembangkan para pesantren ketika mengabdi di Banyuwangi. Sekarang menjadi Gontor di maksudnya? Gontor 4. Darul Mutaqin. Pengalaman di Darul Mutaqin itulah yang banyak membentuk Ustaz bagaimana mengelola pondok, bagaimana kemudian membangun diri sendiri, terutama kecintaan kepada Al-Quran, karena beliau adalah ahlul Quran. Beliau mewarnai banyak sekali perjalanan pendidikan Ustaz ketika dulu mengabdi pondok pesantren Darul Mutaqin. Anak berbahagia ketika berumur 2 tahun pesantren ini, beliau saya undang juga untuk melihat. Jadi 2015 kita mulai, 2016 beliau datang melihat pondok pesantren. Ketika itu bangunan hanya aimas, tapi belum ada pintu, belum ada jendela, hanya bangunan, dan ya belum selesai. Tapi alhamdulillah semangat beliau yang menulari kami dan para guru saat itu yang ada. Alhamdulillah saya ikut bertahan dan berkembang seperti sekarang ini. Anak-anak berbahagia, sengaja kita tidak mendesain acara seformal mungkin, tapi seinformal mungkin, karena pertama supaya mempersingkat waktu, beliau ada agenda setelah ini. Langsung nanti ke pesantren Koha, salah satu alumni Gontor juga, nggak jauh dari sini. Karena itu Ustaz Al-Qadir, jadi saya berterima kasih sekali hari ini belum bisa hadir kembali di sini, dan mohon sekali, walaupun tadi sudah terlalu banyak, bukan terlalu banyak, sejak semalam itu banyak sekali ilmu, banyak sekali inspirasi, semangat yang Ustaz terima sejak bertemu kemarin di Lombok itu. Semalam malam jam 11.10-an diskusi. Saya lebih banyak meminta apa ya, ijazah kalau orang bahasa pesantren umum. Ustaz, anak pemikiran ini gimana? Jadi anak saya bertanya harus ditanya apa yang kita lakukan di sini, pendapat beliau seperti apa dan seterusnya. Dan tentu saja banyak sekali catatannya, dan itu membuat saya pribadi semakin bersemangat dan lebih kuat untuk membawa kemana pondok pesantren kita sayang ini kita harapkan. Ustaz Al-Qadir, sekira saya tidak perlu banyak berpikir. Ini anak-anak seperti dia jelaskan, alhamdulillah sudah berasal dari seluruh bagian dari NTB,
Ada dari Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Selatan, Lombok Timur, Sumbawa, Bima, Lombok, bahkan ada dari NTT juga. Ada dari Bali, ada dari Depok, ada dari Jawa Barat, di Purwakarta. Alhamdulillah sudah pelan-pelan anak-anak atau pesantren alam itu diterima dan dibina apa yang dilakukan. Karena itu kehadiran antum ini sangat yakin akan memperbesar semangat, memperbesar kekukuhan, istihad, istiqomahkan untuk melakukan yang terbaik buat umat ini melalui pesantren alam saya itu. Saya kira itu sesuatu tidak mungkin alam kotor mohon tausiah nasihat antum buat kami para guru dan anak-anak kita yang ada di tempat kita. Kalau apa dulu sekolah. Terima kasih atas waktu yang sangat bernilai dan berharga. Apa bedanya bernilai dan berharga? Kalau berharga itu sering dikonotasikan dengan meminta, tapi kalau bernilai itu lebih besar. Ini jam tangan harganya mungkin 300.000 murah, tapi nilainya tidak terhitung. Nilainya adalah waktu. Banyak orang bisa membeli jam tangan ratusan juta atau miliaran harganya, tapi dia tidak menghargai waktu, berarti dia menyanyiakan sesuatu yang lebih bernilai, lebih berharga. Dan ini waktunya sangat bernilai dan juga berharga. Terima kasih atas waktunya. Sahibat Fadilah Mudir Muassis Ma'had Sayang Ibu, Insyaallah Ma'had ya, pesantren alam Sayang Ibu, Fadilat Al-Ustaz Ad-Duktur Jamaluddin Abdullah. Ikhwati as-sadah al-mudarrisun, akhwati sayyidat mudarrisat, banati wa abnai wa ahibbai wa qurrata aini, al-talabah uhayyikum tahiyyatan islamiyah khairu tahiyyatin fil alamin, tahiyyat ahli jannah wa tahiyyatul islam biassalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsira wa na'udzu bi nuri wajhihi al-karim yawmin kana syarruhu mustatira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tas'alu dzulmata nura. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-mab'utsu mubasysyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala man faza binasabihi wa suhbatihi adada anfasi makhluqatika syahiqaw wa zafira. Amma ba'du. Alhamdulillah, sebuah kesempatan yang tadi bernilai dan berharga, mahal sekali. Sebuah kesyukuran karena untuk yang kedua kali saya secara pribadi dan kebetulan juga dengan istri berkesempatan di sela-sela kegiatan workshop tentang penguatan nilai dan sistem pendidikan di pondok pesantren yang kita adakan di pesantren Nurul Azhar Lombok Timur beberapa hari yang lalu, kemudian kunjungan ke beberapa pesantren, dan hari ini atau sejak semalam kita bermuara di pesantren Sayang Ibu. Saya kemarin ketemu Ustaz Jamal sambil guyonan mengatakan, sayang ibu ini sayang ayah pandai sih. Ternyata juga sayang ibu juga sayang ayah. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran yang luar biasa. Dan pesantren-pesantren yang kami datangi, kami kunjungi, termasuk sini ya, semuanya bergerak
semuanya berkembang, semuanya maju dan insya Allah memberikan manfaat. Dan itu adalah tanda-tanda kehidupan. Hidup itu tidak boleh mabni, tidak boleh beku, tidak boleh jamit seperti batu. Tapi hidup itu harus gerak dan menggerakkan. Hidup itu harus berjuang dan memperjuangkan. Hidup itu ya harus menghidupkan, mencerahkan. Dan pesantren ini luar biasa, bukan hanya bergerak, bukan hanya berkembang, tapi saya melihat sebuah lompatan-lompatan, ini kuantum yang luar biasa, yang cepat sekali ya. Tetapi meskipun demikian, kami berpesan, ini ya teman, ya adik kelas, ya mungkin murid kalau saya diakui sebagai gurunya gitu ya. Ya jadi saya berpesan enak saja gitu ya. Termasuk kali ini saya akan menyampaikan sesuatu tapi tidak tematik, itu tidak, yang ngobrol kurang lebih begitulah ya. Kata kiai kita di Gontor, pesantren itu penyakitnya dua. Yang pertama adalah tergesa-gesa pengen cepat besar, yang harus diwaspadai. Itu penyakit. Karena kalau pesantren itu tergesa-gesa pengen cepat besar, ibarat pohon itu akarnya belum kuat, ibarat bangunan pondasinya belum kokoh, tergesa-gesa dibangun. Nanti kalau ada gempa seperti hotel apa yang kemarin itu kita lewatin, miring gitu loh ya. Hotel apa itu kemarin? Di Saraswati itu ya. Pernah lihat di hotel itu ya, miring gitu ya. Belum kuat pondasinya kena gempa. Nauzubillah. Ya. Berkembang iya, cepat boleh, tapi jangan tergesa-gesa pengen cepat besar, itu nanti menjadi penyakit. Ibarat pohon ini yang kokoh menjadi syajarah thayyibah, yang itu karena asluha sabitun wa far'uha fis sama, karena mempunyai akar pondasi yang kuat menghujam ke dalam tanah, kemudian far'uha fis sama, mempunyai cita-cita idealisme yang tinggi. Kalau sudah pohon punya karakter seperti itu, dan pondok ini juga harus begitu, nanti baru akan tukti ukulaha kulain, memberikan manfaat terus-menerus kepada umat, masyarakat dan bangsa ini. Itu penyakit pertama. Penyakit yang kedua adalah ketika pesantren sudah merasa besar. Ya, yang pertama apa tadi? Tergesa-gesa pengen cepat. Yang kedua, merasa besar. Karena merasa besar itu merasa hebat. Seperti santri yang merasa dirinya sudah pinter, sudah cerdas, sudah hebat gitu. Maka ketika ada perasaan seperti itu, ibarat gelas yang tertutup, tidak lagi bisa diisi. Bahasa Al-Quran, karena saya tahu sejak dulu beliau sangat tertarik dengan kajian-kajian tadabbur Al-Quran, itu dalam surat Al-Alaq yang tadi pagi kita sama-sama menyimak ketika sholat subuh, dibaca dengan tartil, kita memahami makna kata demi kata, itu termasuk kategori istirna ar-ro'ahus tarbenah. Ketika seseorang dihinggapi penyakit istirna, merasa sudah hebat, tidak butuh yang lain, aku yang paling, kalau sudah begitu repot. Dia merasa satu-satunya yang paling jos gitu ya, padahal mungkin hanya salah satu dari yang lain-lainnya yang juga berprestasi. Nah ini dari guru kita yang ada di kantor, alhamdulillah, insya Allah dua hal itu tidak ada dan jauh dari kita yang berada di pesantren ini. Jadi tidak tergesa-gesa pengen cepat besar dan tidak merasa sudah besar. Tapi kita terus harus berkembang. Karena tadi hidup itu harus bergerak, tidak boleh beku. Hidup itu harus berkembang, hidup itu harus maju, hidup itu harus memberikan manfaat. Jangan sampai tidak memberikan manfaat. Kata kuncinya manfaat, anak-anakku. Kata-kata manfaat ini yang akan menjamin eksistensi kita semuanya dan pesantren ini. Anzala minas sama'i ma'a. Nah, Ustaz yang bawa HP boleh dibuka ayatnya itu. Coba surat Ar-Ra'd dicari ya, gimana komplit ayatnya itu. Nanti anak-anak ada yang hafid Anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas saylu zabadar robiyah. Lanjutkan. Ada yang membuka
Wa mimma yuqiduna 'alaihi fil nari tilwa ahliyatin aw mata'in zabadu mislu kadzalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil fa amma zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Ketemu ayat berapa itu Ustaz Halim? Dia langsung buka itu ayat 17 nanti dicatat ya. Saya pendekatannya tadabbur kali ini karena Kiai Ilmu senang tadabbur. Ya, tadabbur Quran ya kan? Nah, kalian baca Quran terus itu tadabbur itu maknanya. Baik, terima kasih. Ar-Ra'd 17. Itu kurang lebih gambarannya ketika Allah menurunkan hujan seperti kemarin hujan deras, maka kanal-kanal sungai-sungai itu penuh dengan air. Ketika air melimpah itu ada air dan di atas air ada buih yang menutupi. Ada air, ada buih. Demikian pula ketika seorang perajin perhiasan emas atau perak ketika membentuk cincin, membentuk kalung itu dipanasin kan, dipanasin. Ketika dipanasin itu logam mulia itu akan mengeluarkan buih. Jadi ada buih, ada emas, ada buih, ada air. Kalau antumna dan antum semuanya hidup ini hanya berkualitas seperti buih, yadhabu jufa, akan sirna, tidak membekas. Buih itu tampak di permukaan, menutupi sesuatu yang substantif. Air itu yang substantif, yang jauhar. Buih itu hanya madhar. Beda antara madhar dengan jauhar. Yang madhar, buih itu hanya casing. Kalau santri hanya yang penting casingnya, pakaiannya, modis gitu ya, gayanya gitu. Tetapi jauharnya, substansinya tidak berkualitas, dia akan sirna, tidak punya peran di masyarakat. Tetapi ketika dia berkualitas seperti air, yang memberi manfaat bagi kehidupan itu buih apa air? Air. Ada air, ada kesuburan, ada air, ada mata air yang mengalir. Ada air, tanaman, tumbuhan hidup. Ada air, manusia bisa mendapatkan minum dan lain sebagainya. Yanfa. Maka dari itu, air itu yang eksis. Buih dalam hitungan jam akan sirna. Begitu pula ketika membuat perhiasan, buihnya tadi dari logam mulia yang dipanaskan, begitu api dimatikan, buihnya juga sirna. Tetapi emasnya masih eksis. Anak-anakku mau berkualitas seperti buih atau seperti emas? Seperti buih atau seperti air? Maka pondok ini akan dijaga oleh Allah selama dirasakan oleh umat dan masyarakat, memberikan manfaat, memberikan kualitas. Semangatnya saya menangkap Ustaz Jamal ini luar biasa. Sejak dulu di antara teman-teman guru pengabdian ketika kami sama-sama merintis di Kalikum, ini yang paling sulit diatasi. Karena pertanyaannya senantiasa kritis, tapi alhamdulillah ketika itu saya senang aja melayani. Ya, kami tidur di satu ruangan lah, ketemu di situ kantor ya, tempat tidur ya, perpustakaan yang tempat diskusi begitu. Ya itu terus kita bahas, kalau nggak ketemu jawabannya sama-sama buka kitab, buka tafsir ini itu dan lain sebagainya. Jadi yang paling sulit di tangan, yang lainnya itu manut-manut saja gitu ya. Tapi itu beliau sebenarnya tanya yang aneh-aneh, macam-macam gitu. Dan itu membuat kita juga akan belajar. Maka guru-guru, ustadzah yang ada di sini sebenarnya dalam madhab Gontor, hakikatu ta'lim dia at-ta'allum. Hakikat daripada mengajar itu belajar. Ketika guru mengajar, dia harus mempersiapkan diri, dia harus presentasi, harus menguasai, dia harus memilih metode yang tepat, dia harus membaca referensi yang banyak. Dengan begitu dia semakin sering mengajar, maka dia akan semakin mantap ilmunya. Dengan begitu belajar. Jadi meskipun dulu saya sering ditanya, diajak diskusi, sebenarnya saya banyak belajar dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dan itu nggak sembuh-sembuh. Sampai kemarin saya baru datang itu ada 1000 pertanyaan macam-macam. Ya alhamdulillah. Saya jadi ingat, ternyata Ibnu Abbas itu sejak kecil ditinggal Rasulullah wafat usianya baru 12 tahun. Karena Ibnu Abbas itu lahir setahun sebelum hijrah.
Rasul hijrah kemudian wafat pada tahun 11 hijrah kan itu. Ibnu Abbas ditinggal Rasulullah usianya 12 tahun, tetapi beliau mendapat gelar Rabbani hadhil ummah. Rabbani itu adalah orang yang ilmunya mendalam, luas dan faham serta diamalkan. Itu Rabbani hadhil ummah. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, kan begitu dalam Al-Imran. Mana pada Al-Quran kan? Bagiannya. Ya, nanti dicari apa pengertian Rabbani. Ibnu Abbas itu masih muda, tapi menjadi referensi para sahabat, apalagi tabi'in kemudian. Mengapa? Gitu? Ibnu Abbas itu figur ulama intelektual yang luar biasa. Sehingga setelah Rasulullah wafat, beliau datangi itu rumah-rumah sahabat yang lebih senior. Beliau itu keponakan Rasulullah, tapi meskipun demikian beliau tidak gengsi belajar dari sahabat-sahabat lain yang nasabnya mungkin tidak setinggi beliau. Didatangi itu rumah fulan gitu. Dan Masya Allah adabnya luar biasa, tidak ngetok pintu itu, ditunggu di depan pintu sampai tuan rumahnya itu keluar. Kadang 1 jam, 2 jam belum keluar, ditunggu. Panas, kalau sudah panas di sana sampai 52 derajat. Di sini kalau panas berapa derajat? Coba kalau 50 derajat di sini kayak apa gitu. Itu telur itu kita taruh di lantai di luar aja langsung matang di sana itu. Tapi beliau nunggu dengan panas seperti itu, kadang tertidur di depan pintu rumah itu ketika orang itu buka karena mau jamaah sholat asar. Tuh, kok ada Ibnu Abbas di sini? Ngapain kamu di sini, Nak? Saya ingin bertanya tentang hadis yang sampai kepada Anda. Kenapa nggak kamu nyuruh orang agar saya datang, ya keponakan Rasulullah? Karena ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang mendatangi. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Anda yang punya ilmu, saya datang. Itu akhlak, adab, fauqal ilmi. Ibnu Abbas menjadi orang yang hebat, adabnya luar biasa. Akhirnya betul datangilah sahabi ini, belajar hadis-hadisnya, peristiwa apa. Dulu ada peristiwa apa, dulu Rasul pernah bersabda, bagaimana ayat itu turun, bagaimana, saya kan belum lahir. Tanya, diserap sedemikian rupa. Akhirnya disimpulkan, Ibnu Abbas itu fatan kahun, pemuda tapi sangat dewasa cara berpikirnya. Jadi cara berpikirnya dan ilmunya itu melampaui usianya jauh. Itu kuncinya apa? Ternyata lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Kata kuncinya ini. Lisanun sa'ul itu artinya lisan yang senantiasa suka bertanya. Anak-anak di sini suka bertanya enggak? Kepo apa enggak? Kepo lah, bertanya gitu loh. Karena pertanyaanmu itu menunjukkan sejauh mana pemahamanmu. As-su'alu nisful ilmi. Jadi jangan takut bertanya, terutama untuk mengeksplor pendalaman materi-materi yang kalian pelajari. Bertanya, fas'alu ahlal dzikri, kepada yang memang menguasai bidang-bidang tersebut. In kuntum la ta'lamun, kan begitu bertanya. Yang kedua, qalbun aqul, hatinya senantiasa berpikir. Nah, itu semangat itu saya dapatkan dari terjemah. Saya senang semalam tentang berpikir tentang akal luar biasa gitu. Ya, saya kuatkan. Tapi kadang-kadang kalau saya bicara dengan beliau, saya memposisikan diri saya tidak untuk mensupport, tapi kadang untuk mengerim gitu. Dia nggak terlalu jauh itu lompatan-lompatannya. Nah sekarang saya buka. Dalam Al-Quran itu inti nasihat Rasulullah adalah berpikir. Mungkin antum belum menyampaikan ke teman-teman anak-anak. Qul innama, coba dicari lagi Ustaz ayatnya. Qul innama a'idukum biwahidah. Katakan Muhammad, innama, sungguhnya aku hanyalah a'idukum, memberikan mau'idhah, nasihat kepada kalian dengan 1 poin saja. Ayo, apa itu innama a'idukum biwahidah? Antaqumu lillahi masna au furada. Berdiri menghadap Allah. Boleh sendiri-sendiri atau berdua. Ya. Summa, lanjutkan. Siapa yang ketemu ayatnya? Gimana Ustaz Halil?
Summa tatafakkaru ma fi sahibi. Summa tatafakkaru, kasih itu aja lah. Kul innama a'idukum biwahidah antakumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Jelas? Jadi apa yang beliau lakukan? Mengajak kita untuk berpikir, karena karunia potensi terbesar manusia, ya manusia yang bedakan dengan makhluk lain adalah akal dan mau berpikir. Kamu berpikir maka kamu eksis, kata para filosof Yunani dulu. Kalau kamu nggak berpikir ya kamu nggak eksis. Ternyata Al-Quran mengatakan seperti ini. Nasihat inti nasihat Rasulullah adalah mengajak kita untuk berpikir. Masya Allah. Ya itulah kurang lebih. Surat apa ini? Saba ayat 46. Ya, saya mohon maaf saya nggak hafal ayat-ayatnya itu. Saya hafal ayatnya tapi saya 46. Masya Allah. Ketemu ya. Ya kita sedang saya maaf sudah tidak tematik tentang apa. Saya ini tidak menyampaikan apa yang terdetik di hati saya. Jadi begini spiritnya di sini, antum dan antuna semuanya diajak untuk berpikir. Beberapa puluh tahun yang lalu muncul kecenderungan tafsir ilmi. Tafsir itu mempunyai intijah macam-macam. Ada yang adabi, ada yang bayani masalah bahasa, ada yang ijtimai masalah sosial, ada yang bidai mengeksplor aspek-aspek hidayah dalam Al-Quran. Ya, ada juga yang nahwi tentang i'rab aja yang dikaji. Ya, ada yang kososi, kisah-kisah yang banyak. Tapi juga ada yang ilmi yang mengeksplor isyarat-isyarat ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Sejak Fakhrul Razi itu sudah dikupas dalam tafsir Mafatihul Ghaib, kemudian dikembangkan lagi kemudian oleh Tontowi Jauhari, itu luar biasa. Meskipun kata Muhammad Abduh tafsir seperti ini sebenarnya justru menutupi peran dan fungsi utama Al-Quran sebagai hidayah. Sibuk membahas i'rab, membahas kisah, membahas apa itu semut, membahas apa-apa, terus unsur hidayahnya kok malah tertutup. Nah, itu yang dikritik oleh Muhammad Abduh, sehingga beliau melahirkan tafsir Al-Manar, tafsir dengan intijah, adabi, ijtimai. Itu dan tafsir ilmiah kaitannya. Ya. Nah, kalau kita belajar tafsir ilmi, anak-anakku sekalian, dan kecenderungan pesantren alam sayang ibu itu, semalam saya katakan ini arahnya kalau kita bicara tafsir adalah tafsir ilmi. Nah, tafsir ilmi itu, mohon maaf, supaya kita tahu, di kalangan para ulama itu kontroversi. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak. Ya. Artinya begini, tafsir ilmi itu bagian dari aspek yang menunjukkan atau menyingkap sisi-sisi kemukjizatan ilmiah Al-Quran, dan itu positif. Tetapi tidak benar kalau semua penemuan itu kemudian dicari pembenarannya dalam Al-Quran. Mengapa? Karena penemuan-penemuan ilmiah yang sering kalian baca itu dinamis. Penemuan 10 tahun lalu mungkin besok atau hari ini dibatalkan dengan penemuan yang lain. Maka tidak bisa penemuan 10 tahun lalu sebagai legitimasinya kita mencari ayat Al-Quran seolah-olah itulah tafsir dari Al-Quran ayat yang tertentu. Jadi harus hati-hati, begitu ya. Tapi ini tafsir itu tidak masalah dalam batas mengeksplor, menyingkap, mengangkat aspek kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan, dan sudah banyak buku-buku ditulis ke sana. Nah, kalau kita melihat seperti ini, semangat inilah semangat yang dimiliki oleh para pendiri pondok modern Darussalam Gontor dulu. Ini menguatkan ya, ini nggak mengkritik, ini menguatkan. Ya, jadi beliau mempunyai watak seperti itu. Barangkali dulu ketika kita di Kaligung ada sebuah hadis yang beliau terkesan, teman dengar sejak kemarin belum keluar. Mungkin sudah masuk di hatinya, tapi kemudian beliau lupa menyampaikan. Apa itu?
Dulu ketika kami di Kalegong, saya ingat, saya sering menerangkan hadis bahwa Islam, Nabi kita yang mulia mendorong kita menjadi manusia yang kreatif. Hadis Nabi berbunyi, lanjutkan, man sanna fil islami ayo sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ingat gak? Nah, kita dulu kan bahas itu saja di antaranya dialog-dialog itu sudah puluhan tahun yang lalu, saya masih ingat. Alhamdulillah di antara tema-tema itu termasuk tadi yang saya sampaikan sambil jalan di depan kolam. Ingat nggak dulu pertanyaan saya? Di Kaligung, pondok itu kami merintis. Santri pertama 19, santri kedua 23. Beliau datang itu pas 23 angkatan kedua saya di sana itu. Saya bertanya, meskipun santri sedikit, kan yang ditunjuk jadi pemimpin saya kan? Saya bertanya ke mereka guru-guru pengabdian, tahu nggak bedanya? Apa beda antara pemimpin dengan anggota seperti kalian? Gayanya begitu lah. Ya nukolin bahasa Gondor itu sok gitu. Nggak tahu Ustaz gitu lah. Bedanya kalau anggota itu kamu boleh bermimpi, tapi kalau pemimpin sekecil apapun bisa merealisasikan mimpi-mimpinya. Paham nggak? Nah maka sekarang saya katakan antum dengan merintis pesantren, antum punya mimpi, punya idealisme. Sekarang antum bukan hanya bermimpi, tapi merealisasikan mimpi-mimpi idealisme itu. Bisa ditangkap anak-anakku? Bisa ya? Enak kok ngomong dengan anak-anak cerdas. Iya. Apa cita-citanya Pak Sahal muda ketika itu? Kalau aku pulang dari pesantren akan mendirikan pondok pesantren, tetapi tidak sama persis dengan yang sudah ada. Pesantren yang sudah ada punya jasa yang luar biasa, mempunyai nilai-nilai yang luhur, harus saya pertahankan. Tetapi tantangan zaman ke depan itu lebih kompleks, lebih berat. Karena itu juga harus ada sentuhan-sentuhan modernitas untuk pesantren masa depan. Jadi begitu semangatnya itu bukan apa yang ada di fotokopi ya sudah, tapi apa yang bisa dikembangkan dari yang ada. Karena kata Umar bin Khattab, alimu auladakum fa innahum makhlukun li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena mereka diciptakan oleh Allah menghadapi tantangan zaman mereka yang jauh lebih berat daripada tantangan zaman yang kamu hadapi. Maka pendidikan orientasinya harus jauh ke depan, harus mendahului zaman. Jangan hanya mengikuti tuntunan zaman, akan terus ketinggalan nantinya. Itu Pak Sahal dulu gitu. Kira-kira sama nggak dengan Ustaz Jamal Berdin? Semangatnya gitu, semangatnya karena tawadhunya udah enggak. Semangatnya sama. Maka tadi Pak Sahal itu pulang. Ya, setelah banyaklah peristiwa yang mengilhami beliau mendirikan pesantren, tapi ilmunya memang masih ilmu dari pondok pesantren salaf. Didirikanlah tarbiyatul atfal dan seterusnya. Tapi adiknya nggak boleh bantu. Kamu nggak usah di sini dulu, cukup saya ngajar. Kamu sekolah ke sana, cari metode yang baru, cari pemikiran-pemikiran yang baru. Karena saya ingin pondok ini nanti tidak hanya seperti ini. Akhirnya tadi adik sekolah. Ketika Imam Zarkashi muda sudah tamat dari sekolah di Solo, dipanggil, dipuji oleh kakaknya. Zar, gitu, kurang lebih begitu ya. Nah, kakak ke adik ya, manggil Zar gitu aja. Saya nggak dengar langsung. Kamu belajar di Solo berapa tahun? Sekian tahun Mas. Kamu sudah paham apa saja? Oh, saya khatam kitab ini. Apa kata kakaknya Pak Sahal? Zar, kalau hanya begitu saja, saya juga sudah hafal. Kalau begitu nggak ada yang baru, ilmu dengan saya sama. Kalau begitu nggak usah pulang dulu, cukup saya ngajar di pondok ini. Kamu belajar lagi, cari yang lain. Semangatnya adalah bagaimana mencari sesuatu yang baru. Akhirnya sekolah di mana lagi? Oh, saya sudah khatam, ya. Kemudian bertanyalah kepada gurunya, namanya Syekh Hashimi di Solo itu. Sekolah Adabiyah Lugawiyah itu. Kata Syekh Hashimi, ya. Kamu sebenarnya punya jatah sekolah di Azhar kan? Tetapi diambil jatahnya oleh anak Arab yang ada di sini. Terus gimana ini? Kamu meskipun tidak belajar ke Al-Azhar di Mesir, kamu bisa belajar ke alumni Azhar yang ada di Indonesia. Why do you go to Egypt if Egypt
kamu. Kamu nggak harus belajar pergi ke Mesir karena Mesir sudah datang kepada kamu. Kamu nggak harus mesti belajar ke London kalau London sudah datang kepada kamu. Wah, itulah kurang lebih. Wah, itu di mana itu? Sana, kamu pergi ke Padang. Di sana ada Mahmud Yunus yang baru tamat dari Darul Ulum Kairo, dari Al-Azhar Mesir, mendirikan sekolah dengan bentuk dan pendekatan metode kurikulum modern. Belajarlah dari dia. Nanti kamu bisa mendapat sesuatu yang maka setelah berjalan itu sekian tahun, 10 tahun dari pendirian Gontor lama, Gontor baru maaf, Pak Sahal itu datang ke Sumatera Barat di Pagar Alam, adiknya dari Padang dipanggil, yang dari Palembang dipanggil, bertemulah 3 bersaudara yang namanya nanti Trimurti pendiri Gontor. Pak Sahal mengatakan, saya sudah 10 tahun merintis pondok, tapi saya masih menggunakan metode lama tradisional, materinya juga kitab-kitab itu. Sekarang besentak ilmuku, bahasa Jawa, ilmuku besentak aja. Ilmu saya sudah habis saya ajarkan. Saya ini giliranmu, sekarang bagianmu. Mulio, pulanglah. Ilmuku sudah habis, sudah saya ajarkan semua. Sekarang giliranmu, waktunya kamu pulang. Ya sebentar lah mas, kalau saya pulang itu apa konsep saya diterima? Itu ceritanya gitu. Lah konsepmu bagaimana? Dipaparkanlah konsep. Jadi antum dan antunas semua juga begitu. Di pondok ini diajari sebelum melakukan sesuatu harus punya konsep yang jelas, yang matang. Itu namanya diqqatut tahdid. Perencanaan harus matang. Kalau perencanaan matang nanti tinggal diqqatut tanfidz, bagaimana implementasinya yang teliti. Kan gitu. Tanpa konsep, tanpa orientasi, tanpa tujuan, tanpa skala prioritas, tanpa tahapan-tahapan, ya kalian hanya bergerak tanpa tujuan dan itu tidak menghasilkan apa-apa. Ibarat anak keluar ke kota tanpa tujuan harus kemana, yang penting jalan-jalan muter-muter, capek habis dan tapi nggak dapat apa-apa. Ya sudah, kalau begitu konsepmu kayak apa? Diterangkanlah, yang kemudian lahir konsep Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Panjang mau diceritakan ini. Tapi intinya tadi semangat itu yang dimiliki oleh para pendiri, sehingga akhirnya Gontor dengan konsep yang baru tetap mempertahankan nilai-nilai unggul yang lama, berjalan. Masyarakat melihat, oh pondok ini beda dengan pondok-pondok yang ada, maka dinamakanlah pondok modern. Namanya bukan pesantren alam tapi pondok modern. Mengapa pondok modern? Ini memang pondok, banyak nilai-nilainya sama dengan pondok pesantren, tapi ini modern karena banyak hal. Kurikulumnya beda, metode pengajarannya berbeda, pembinaan asrama berbeda, kegiatannya ada intra, ekstra, kurikuler, kurikulumnya ada ilmu-ilmu sakofah Islamiyah, sakofah kauniyah, diajarkan semuanya, dibentuklah kemudian diwakafkan dan sebagainya. Wah, ini modern. Maka Gontor disebut apa tadi? Pondok. Pondok tapi modern, modern tapi pondok. Pondok tapi modern, modern tapi tetap pondok. Modern itu tidak diukur dengan fasilitas gedung, peralatan, IT yang diterapkan. Itu sarana, bukan tujuan. Bagi kami yang namanya modern itu spirit yang selaras dengan nilai-nilai Islam, itu kami menafsirkan. Sebagaimana kiaimu menafsirkan khilafah atau khalifah dengan pemahaman Qur'ani, bukan seperti yang dipahami oleh bin. Rusak nanti, kata-kata khilafah kan jadi alergi gitu ya kita. Di Indonesia nih kata khilafah, khalifah itu kan konon di Kemenak juga ditolak konsep khalifah ini ya. Tapi kita kan dihapus, kita kan punya konsep, punya pemaknaan. Dulu orang tidak paham pondok modern, oh kalau gitu Gontor itu kebarat-baratan. Kan konsep yang kamu artikan. Kami tidak mengartikan modernitas adalah westernitas. Tidak. Terus apa arti modern? Itu adalah spirit yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Contohnya tadi, berpikiran jauh ke depan, mendahului zaman. Kalau Anda berpikiran mundur ke belakang,
tidak modern. Berpikir dan bersikap yang holistik, menyeluruh total. Kalau Anda berpikir parsial, tidak modern. Segala sesuatu terencana, terprogram, ada skala prioritas, itu modern. Kalau Anda asal-asalan, tidak modern. Apapun yang dilakukan harus dievaluasi untuk perbaikan, itu modern. Tanpa evaluasi, tidak modern. Menghargai waktu adalah modern, disiplin adalah modern. Anda tidak menghargai waktu, tidak disiplin, jangan ngaku pondok modern. Menghargai ilmu pengetahuan adalah modern. Anda meremehkan ilmu pengetahuan, jangan ngomong sebagai pondok modern. Paham arti modern anak-anakku? Jadi kalau dengar Gontor itu pondok modern, yang modern itu spiritnya. Karena kemarin dalam workshop di Subang, Jawa Barat, itu ada yang bertanya begitu alumni Gontor kritis, Ustaz, apakah masih relevan Gontor disebut pondok modern? Sekarang banyak pondok-pondok yang baru, lebih canggih Ustaz. Gedungnya, lantainya 4-5, pakai lift Ustaz. Peralatannya, ruangannya, kamarnya ber-AC semuanya Ustaz, ini macam-macam. Apakah masih layak dan relevan Gontor disebut pondok modern? Ya, ukuran modern menurut Anda kan hanya fasilitas dan sarana. Meskipun kita belajar di bawah pohon, tapi watak spirit kita modern tidak lebih tradisional daripada mereka yang di gedung, di ruangan ber-AC yang hebat. Karena modernitas bukan fasilitas dan sarana, melainkan modernitas pada sikap dan spirit yang kita miliki. Paham ini? Nah, maka Gontor itu disebut pondok tapi modern, modern tapi tetap dengan nilai-nilainya. Asalkan pondok ini dengan nilai-nilainya tetap dijaga, keikhlasan, kemandirian, kesederhanaan, perjuangan, pengorbanan, semuanya ukhuwah Islami dijaga, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, ada aspek-aspek seperti itu. Bahkan ketika dulu Gontor didirikan tahun 26, kemudian resminya KMI tahun 36, itu oleh banyak kiai, tokoh-tokoh masyarakat di Jawa dikatakan ini pondok kafir. Kenapa kafir? Ketika itu nggak ada pesantren mengajarkan ilmu umum, nggak ada pesantren mengajarkan pakai papan tulis, nggak ada pesantren mengajarkan bahasa Inggris, nggak ada. Dengan alasan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini kan menyerupai orang Belanda yang kafir. Gontor ini mengajarkan bahasa asing, mengajarkan seni, mengajarkan sepak bola, mengajarkan pengetahuan umum. Ini bukan pondok. Ini tasyabuh menyerupai orang asing yang kafir, maka Gontor juga dikafir-kafirkan ketika itu. Tapi apa jawabannya Gontor? Apakah Islam mendikotomis antara pengetahuan umum dan agama? Halo? Halo? Sekarang saya tanya, Faraid itu Islami apa enggak? Halo? Kalau berhitung? Enggak ya, sekuler ya, berhitung ya. Sekarang kamu bisa nggak Faraid tanpa paham hisab, tanpa berhitung? Ada kiai yang masih berpikiran begitu dulu. Ditanya oleh Menteri Agama, disuruh diberi usulan, Pak, tolong diajarkan ini ilmu ini berguna, pengetahuan berguna. Itu ilmu sekuler kok, itu ilmu sekuler kami tidak ajarkan. Jadi berhitung itu sekuler Pak Yai, sekuler. Tapi kalau hisab Pak Yai, nah itu Islami. Hisab itu Islami karena pakai bahasa Arab. Tapi kalau berhitung itu sekuler. Betapa banyak di pesantren-pesantren kita, mohon maaf jasanya luar biasa, tapi dalam keilmuan masih dikotomis. Gontor sejak berdiri sudah tidak. Semua ilmu-ilmu Allah. Bahkan Kiai Gontor mengatakan, anak-anakku, salah satu sebab kemunduran umat Islam adalah mereka lemah dalam bidang sains, dalam pengetahuan umum. Sampai kapan kita akan bisa membuat senjata, memajukan pertanian sehingga kita punya kemandirian pangan? Sampai kapan kita membuat gedung-gedung dengan ilmu teknologi konstruksi yang kita miliki? Sampai kapan kita tidak bergantung kepada barat tentang obat-obatan, kosmetik dan lain sebagainya, kalau kita tidak mempunyai dan menguasai sains dan teknologi? Maka terus terang saja, ini menurut Kiai Gontor,
Dengarkan baik-baik. Mereka yang menghambat, bahkan melarang pembelajaran pengetahuan umum sains di pondok pesantren, di belakang mereka ada agenda para penjajah yang tidak ingin umat Islam ini kuat dan maju, agar umat Islam itu tidak menguasai pengetahuan sehingga mereka lemah dan mudah dijajah. Ini agenda Zionis. Keras kalau dikatakan, dan banyak orang merah telinganya mendengar kata-kata ini, tapi faktanya begitulah. Kembali kepada zaman kejayaan Islam, kita mengenal Al-Farabi, kita mengenal Ibnu Sina, kita mengenal Ibnu Rus dan lain sebagainya. Beliau-beliau hafid, beliau-beliau fuqaha, beliau-beliau hufat fuqaha, beliau juga ahli hadis muhaddisun, tapi beliau juga filosof, falasifah, ahli kedokteran, ahli seni dan lain sebagainya. Itulah yang saya harapkan dengan munculnya matahari mutiara yang terbit dari timur. Anak-anakku, matahari itu terbitnya bukan dari barat menuju kiamat. Matahari itu dari mana? Maka saya berharap inilah mutiara, inilah matahari yang terbit dari timur. Membangun peradaban dari timur, dahulu dari barat. Orang dulu dari barat, tapi sekarang lewat lembaga pendidikan yang masih dirintis 10 tahun ini, insya Allah dengan semangat yang seperti itu, ya, mudah-mudahan menjadi mutiara dan matahari yang terbit membangun peradaban dari timur. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.